Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Patricia, NPM 1994. Saya dari kelas E dan saya tinggal di Lembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang poligami mata kuliah Hukum Islam dengan dosen bimbingan Bapak Ahmad Abdul Ghani. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata apolus yang berarti banyak dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Jadi, poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seseorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Poligami dibagi menjadi dua jenis, yaitu poliandri, yaitu perkawinan antar seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Yang kedua, poligini, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Poligami dalam hukum Islam. Menurut Islam, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan alasan-alasan yang diperbolehkannya poligami. Di sini saya sedikit menguraikan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka, para suami, menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksud dari ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 ini yaitu bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, dan hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat tersebut mengandung arti hak dan kedudukan istri atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding para istri, seperti suami sebagai kepala keluarga. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi istri, yaitu yang pertama, kewajiban suami atas istrinya yang merupakan hak dari suaminya. Yang kedua, kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya. Yang ketiga, hak bersama suami istri. Yang keempat, kewajiban bersama suami istri. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kewajiban yang bersifat materi atau bisa disebut nafkah. Yang kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggauli istrinya secara baik dan patut. Yang kedua, menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan yang dalam mara bahaya. Yang ketiga, suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yaitu kewajiban yang bersifat non-materi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, memberi rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batasan-batasan yang berada dalam kemampuannya.
Yang ketiga, taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang maksiat. Yang keempat, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah. Yang kelima, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Yang keenam, menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. Islam menjelaskan kepada laki-laki bahwa batasan yang tidak boleh dilaluinya yaitu dibatasi beristri hanya 4 orang saja. Dan aturan tersebut mempunyai ikatan dan syarat yaitu adil terhadap istrinya. Apabila adil ini dapat disarankan oleh suami, maka dia hanya diperbolehkan kawin dengan seorang saja. Ayat yang berhubungan dengan poligami yaitu yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan poligami sampai 4 orang istri lebih dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dengan melayani istri, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 istri saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, dan jika kamu takut tidak dapat berperilaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau berbudak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berperilaku adil di antara istri-istrimu, walau kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, syarat-syarat poligami. Dalam Al-Quran juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami, yaitu mampu berbuat adil kepada semua istrinya. Yang kedua, mampu menjaga diri untuk tidak terpedaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Yang keempat, memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka. Selanjutnya, syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan juga harus dipenuhi, yaitu yang pertama, untuk dapat mewujudkan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Selanjutnya, dalam kompilasi hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi, yang pertama, beristri lebih dari 1 orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 orang istri. Yang kedua, syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Yang ketiga, apabila syarat utama disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari 1 orang. Syarat lain yang disebutkan dalam pasal 58 ayat 1 kompilasi hukum Islam, selain syarat utama yang disebut dalam pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu, pertama, adanya persetujuan istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya. Yang terakhir, hikmah dari poligami. Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam juga mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur di mana konsep tersebut dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Risalahnya Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan
Yang mendukungnya pemerintah yang meliputi segala segi, diantaranya pertahanan keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, dan sektor-sektor lainnya yang mendukung tegaknya suatu pemerintahan. Semua tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya. Seperti halnya seorang laki-laki yang karena kewajibannya, karena fisiknya sangat kuat nafsu birahinya, ia tidak akan puas kalau hanya dilayani oleh seorang istri saja. Terutama di daerah-daerah tropis, mereka diizinkan berpoligami untuk memuaskan nafsunya daripada melakukan perbuatan yang akan merusak moral mereka. Peraturan tentang poligami dalam praktek di dunia Islam sangat mempunyai sifat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlak yang tercela, dan menghindarkan penyakit-penyakit masyarakat yang banyak timbul di negara yang tidak mengenal poligami. Menurut Islam, poligami itu tidak diwajibkan, bukan sunnah, melainkan hanya memperbolehkan saja karena bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Mengenai hikmah diizinkannya poligami dalam Islam adalah keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, antara lain yaitu yang pertama, untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua jika istrinya yang pertama mandul. Yang kedua, untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan. Yang ketiga, untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberinya nafkah hidup, serta melayani kebutuhan biologisnya. Dari hikmah yang dikemukakan di atas, memberi keterangan bahwa poligami yang diperbolehkan dalam Islam bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan, bukan hanya memberi peluang bagi laki-laki yang suka kawin tanpa mau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Sekian dari penjelasan saya mengenai poligami. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang jelas. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.